Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amar dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data dalam statistik dan probabilitas. Langsung saja tanpa lama-lama, dasar-dasar mengenai data. Pertama ada variabel. Variabel itu merupakan satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui. Suatu sifat variabel merupakan suatu sifat atau karakteristik dari beberapa objek, kejadian atau orang yang nilainya bervariasi dan dapat dihitung atau diukur. Nah, contoh variabel itu sendiri ada jenis kelamin, usia, suku bangsa, tingkat pendidikan, kepuasan pelanggan ya, bukan kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan, curah hujan, lama antrian dan juga kecepatan data. Kemudian, ada pembagian variabel dalam statistik yaitu variabel numerik atau kuantitatif dan juga variabel kategori atau kualitatif. Next slide. Nah, kita masuk ke variabel numerik atau kuantitatif. Variabel numerik merupakan variabel yang menggambarkan kuantitas yang dapat diukur. Biasanya dilakukan pada operasi aritmetik, misalnya penjumlahan, pengurangan, pengambilan rata-rata, dan lain-lain. Nah, variabel numerik ini dibagi menjadi dua, yakni variabel kontinu, yaitu variabel numerik yang dapat diukur dan dapat bernilai sembarang, misal berat badan, kecepatan mobil, suhu ruang, dan mungkin tinggi badan juga. Terus variabel diskrit, yaitu variabel numerik yang dihitung dan hanya bernilai utuh, serta tidak dapat dipecah. Misal banyaknya produk cacat, banyaknya kemunculan angka 2 dalam pelemparan dadu, dan jumlah anak dalam satu keluarga. Lanjut kita masuk ke variabel kategori atau kualitatif, yaitu variabel yang berupa nilai dari suatu nama atau label, identifikasi sebagai angka tetapi tidak bisa melakukan operasi aritmatik. Nah, variabel kategori ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni variabel kategori biasa, yaitu variabel dengan kategori yang memiliki urutan, misal nih, tingkat kepuasan pelanggan, ranking merek mobil, dan ranking merek mobil terfavorit. Kemudian ada variabel ordinal. Variabel kategori yang tidak berurut, disebut juga variabel kategori saja, misal jenis kelamin, merek televisi. Oke, lanjut, data. Mengacu pada jenis variabel, data dibagi menurut skala pengukuran, yaitu ada data kuantitatif, dan juga, data kualitatif. Kita ke data kuantitatif dulu. Data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan untuk suatu variabel numerik, terbagi menjadi dua, yakni data kontinu, data yang diperoleh dari hasil pengukuran, dan dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu data interval dan juga data rasio. Data interval itu data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak, misal tingkat kepuasan pelanggan. Nah, data rasio sendiri merupakan data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut, misal hasil pengukuran panjang, meter, berat, kilogram, dan lain-lain. Data diskrit. Data diskrit itu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Misalnya, jumlah meja ada 20 buah, jumlah orang ada 12, dan sebagainya. Lanjut lagi ke eh, jenis variabel dibagi menurut skala pengukuran, yaitu data kualitatif. Data yang tidak memiliki interpretasi secara kuantitatif. Data hanya bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Data kualitatif biasa berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Jika diolah secara kuantitatif, data bisa diangkakan atau di-scoring terbagi menjadi tiga jenis, yaitu data biner, data nominal, dan juga data ordinal. Data biner atau dikotomus data hanya memiliki dua kemungkinan hasil, misal ya atau tidak, hidup atau mati, hitam atau putih. Kemudian ada data nominal yaitu menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori, misal pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian ada data ordinal yaitu data yang memiliki tingkatan data atau urutan data, misalnya ranking produk berdasarkan harga.
Oke, lanjut metode penyajian data. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kualitatif ya. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal dan ordinal. Untuk pengamatan perlu didefinisikan kategori-kategori sehingga untuk setiap pengamatan bisa memilah akan masuk dalam beberapa kategori atau hanya satu kategori. Kumpulan data kemudian dideskripsikan secara numerik dengan memberikan banyak pengamatan yang berada dalam setiap kategori-kategori. Contohnya, ini ada distribusi frekuensi relatif yaitu tingkat pendidikan dan juga frekuensinya ya. Yang pertama ada tidak tamat SD itu ada 657 orang, SD itu 1252, SMP 889 dan lain-lain dan selebihnya ya, SMA dan juga perguruan tinggi. Lanjut lagi ke distribusi frekuensi numerikal atau kuantitatif, itu distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya hanya berupa angka-angka atau secara kuantitatif. Bisa dilihat di sini ada interval kelas yaitu 120 sampai 124, batas kelas, titik tengah kelas yaitu, titik tengah dari kelasnya ya, dari pertengahan kelas 120 sama 124 ini, dan juga frekuensi yaitu jumlahnya. Oke, saya rasa cukup sekian dari video materi kali ini. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf, boleh dikritik saja di kolom komentar. Saya pamit dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.